Oke, selamat datang di Pecahkan Live Comedy Learning. Panji Pragiwaksono mengambil alih akun Pecahkan, akun Instagram yang dilahirkan untuk membantu orang-orang bisa belajar stand up. Sebenarnya dari Pecahkan yang jadi buku, dan nanti akan ada kejutan-kejutan lain yang bisa lu beli untuk membantu lu belajar. Untuk saat ini buku dulu. Abis itu dan nanti pokoknya tahun depan akan menyenangkan lah untuk lo yang pengen belajar stand up comedy. Jadi sekarang kita akan ketemu dengan narasumber pertama kita. Adriano Colby adalah, apa istilahnya ya, pengrajin. Nah itu dia, pengrajin stand up comedy, craftsman, a craftsman of stand up comedy. Kita ngobrol sama Adriano ngomongin soal, nah ini dia, lagi di jalan bro. Gue tunjukin bajunya Bang Panji dong. Tuh, ada opener lo tuh, Friska. Ada narasumber gua nanti sore tuh. Kami lagi mau nyampe hotel. Oh, itu Ya, nggak ini kali ya. itu Coki Pardede. Kenapa Coki Pardede duduknya di belakang? Tidakkah dia dihormati di MLI? Kalau di depan, kalau di depan, kalau di amuk masa ketahuan nanti. Lo tau gak kata Friska, kalau di depan dia jadi imam katanya, kurang ajar banget. Oke, jadi untuk semua orang yang hari ini nungguin untuk gue live sama Adriano, ini mau ngomongin banyak tentang belajar stand up, tapi terutamanya tentang analogi. Dari uang 50 ribuan lecek sampai mobil yang dulunya taksi. Ya dong. Ya. Itu adalah apa? Nah, gue tuh kayak one trick pony aja, gue cuma ngerti itu doang. Itu merendah itu bukan bagian dari kepribadian Adriano Colby. Nah, kalau baca bukunya Kenji katanya lo takutilah pendekar, jangan takut pendekar yang bisa 1000 jurus dalam 1 tahun, tapi takutin pendekar yang 1000 tahun belajar cuma 1 jurus gitu. Bacanya Kenji lagi. Kenji itu kan kungfu 8 mata angin gak sih? Betul. Ya, belajar dari Lee Seobun. Betul kan? Dia merendah, ya enggak sih. Enggak ya, well, apa gimana. Bagus ya. Sih bukunya, beneran. Gua harap semua buku pelajaran itu dibuat semudah ini. Karena ada exercise-nya, ada cara breakdown-nya. Ya, itu kredit untuk Ulwan. Untuk Ulwan Fahri, kredit untuk dia. Gue cuma naruh nama gue aja biar laku. Yang nulis Ulwan. Oke, so gue akan nanya pertanyaan yang sekiranya akan ditanya nama yang nonton juga, dan nanti yang nonton juga boleh nanya juga kok, nanti kan gue akan bacain. Tapi pertama, sekarang itu ketika lu kalau kakak menentukan ini kayaknya lebih bagus gue deliver dengan analogi, itu datang dengan sendirinya atau dari premisnya lu tahu ini rumit banget gue harus bikin analogi? Apa sih thought prosesnya ya. Jadi kalau gue tuh melihatnya, jadi gue punya 2 separate note, Ji. Gue punya 2 separate note, satu tentang premisnya, satu tentang kejadian-kejadian sehari-hari yang menyisakan ada rasa di gua gitu. Jadi misalnya, kalau melakukan ini bikin malu ya. Misalnya motor yang rem ngelewatin zebra cross karena merah, dia ragu mau nembus, terus dia harus pedal back gitu, 1/4 nontonin, mundur, itu malu ya. Tapi itu nggak ada joke ya, maksudnya gue biasanya cuma nyatet aja. Tapi gue tahu kalau action seperti itu menimbulkan malu. Nah, jadi nanti tiba-tiba gue nulis premis apa, gue butuh malu nih. Kayaknya gue ada tentang malu deh, gitu. Jadi itu tidak ada yang berhubungan. Karena gue percaya kan kalau kata Jimmy Carr kan, hahaha itu adalah extension of aha moment. Jadi itu
Jadi bagian otak yang sama bereaksi. Jadi lu punya ide aha sama hahaha itu sama. Jadi it makes sense. Nah, analogi buat gue tuh karena jadi lu perlu mencari titik kejut itu. Jadi begitu dia terkejut dia akan tertawa. Makanya dia ditempel sama benda yang kayaknya jauh banget. Tapi dia punya perasaan value. Nah, gue rasa perasaan value itu sih yang perlu direkam. Dan setiap benda atau kejadian tuh punya banyak macam value. Dan itu bisa lu cross-cross dengan perasaan yang pengen lu sampaikan. Gitu sih, thought prosesnya kayak gitu. Jadi selain lu emang punya bank of premises, lu juga punya bank of analogies gitu. Jadi sesuatu yang, jadi lu lihat nih, kalau gua kan, gua kepikiran sesuatu, premis gue tulis, kepikiran punchline doang gue tulis. Kalau lu kepikiran analogi, lu catat gitu ya? Ini gue ngelihat sebuah kejadian terus kayak itu malu ya gitu. Kalau malu gue bikin catat terus kayak gue kemarin nyoba lagi. Lu tau kan kalau nyuci mobil yang bawah kolongnya tuh ada bawah kolongnya gitu kan lu harus bergantung sama arahan orang kan, dan lu bingung kayak, dan lu nggak percaya gitu kayak maju kayak lu kan ngeliatin lu anjing lu siapa gitu. Nah itu gua catat, perasaan tidak percaya tuh bisa timbul di tempat seperti ini tau gitu, gua catat aja. Wow. Gue baru tahu loh, ternyata lu tuh kayak gini. Ini tuh seperti komeng momennya gue. Jadi orang nggak tahu komeng tuh kan latihan kan. Dia setiap minggu tuh latihan untuk nyela orang. Gue nggak tahu kalau ternyata selama ini Adriano tuh melakukan banking dari emosi atau rasa gitu. Jadi kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu kemudian, wah ini jatuhnya sombong ya. Oh ternyata sombong tuh bisa kayak gini ya, kesombongan itu. Terus tuh lu kumpulin. Wow, that's interesting. Jadi ada, tapi kadang-kadang catatan itu nggak ada gunanya, kayak ya udah bank of emotion aja gitu. Gua nggak tahu gunanya buat apa. Kadang premisnya nggak ada apa, terus begitu akhirnya gua tahu ya udah. Lu tuh suka pakai analogi karena sesuatu yang emang lu suka, jadi lebih ke emang gua suka. Kayak kalau gua kan gua suka cerita, makanya banyak storytelling. Atau lu ngerasa premis-premis gue ini emang rata-rata ini butuh untuk lebih mudah untuk dipahami orang, karena itu gue butuh untuk selalu bawa analogi. Yang mana? Jadi ya benar, kayaknya lebih yang kedua. Jadi goal besarnya adalah membuat orang paham dengan mengejutkan mereka. Jadi misalnya kalau misalnya proses matematik gitu ya, untuk dia paham dan terkejut, ini ada skor nilainya 10. Berarti pas gue bikin materi premis, nilai 10 itu udah ke-reach belum gitu. Kalau emang analogi cukup, gue akan lepas. Kalau butuh personifikasi, gue harus masukin personifikasi gitu. Oke. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, berarti lu tahu pada akhirnya nanti lu tahu kan, jadi gini ya. Kan misalnya malu ya, kita butuh menganalogikan sesuatu dengan hubungannya sama malu. Kan ada banyak nih malu dong. Ada banyak kejadian yang bisa bikin malu. Untuk tahu mana analogi yang tepat untuk menggambarkan premisi ini, itu dicoba berkali-kali. Sini letak craftsmanship-nya. Gue nyoba, gue open mic coba pakai analogi ini, nggak kena, gue ganti analogi, atau gimana? Kalau gue sih biasanya, kalau lagi nulis, kenapa ada podcast juga, kalau sekarang lebih ke gue berusaha membuat diri gue tertawa dulu. Pada saat gue udah convince itu lucu, it's easier to convince other people. It's very hard kalau gue sendiri pun nggak, maksudnya gue tahu komedi itu selalu approval based, tapi 100% diserahin ke penonton tuh juga mengerikan buat gue. Oke. Approval based tapi 100% dari penonton mengerikan. Oke, jadi so it has to start with you. Harus lu ngerasa itu lucu dulu, baru lu seek approval itu dengan memastikan bahwa lu nyampe ini benar gitu ya. Kayak gue ambil contoh beat ini deh, beat naik mobil yang dulunya taksi. Naik mobil yang dulunya taksi. Sekarang lu ada, itu kan sempurna sekali untuk menggambarkan semua yang dibutuhkan. Kan ada bagian, ini kok gue kayak pernah naik mobil ini sebelumnya ya. Itu kan
there Ya. are characters of an analogy that fits the need of the joke Hmm. gitu. Nah, itu Oke. ya ini nih yang gue pengen tahu nih pencariannya. Kan lu punya banyak dong. Lu punya yang tipikal kayak gitu kan harusnya ada beberapa gitu. Jadi eh, jadi sebetulnya perasaan yang ingin gue sampaikan adalah jadi kita ulang ya Jok. Jadi misalnya gue punya temen yang jatuh cinta sama PSK. Oke. That's the itu kejadiannya. Itu the setup. Hmm. The Hmm. the premise adalah ya udah ya kalau memang cinta mau ngomong apa kita nggak boleh ngejudge cinta. Tapi kita tahu bahwa misalnya jatuh cinta dengan PSK itu memiliki stigma tertentu. Nah stigma itu bagaimana menceritakannya indirectly. Jadi nggak langsung direct gitu. Ya kan dia pasti kita tahu misalnya dia misalnya punya track record yang lebih dari orang-orang normal. Terus dia mungkin berinteraksi dengan banyak orang. Jadi elemen-elemen itu ada dulu. Nah, the key abis itu adalah gimana to make this surprising. Karena you hide it kan, maksudnya it's the same. Gue rasa it's the same kayak cara horor bekerja. Jadi horor itu kan kita terkejut, Building kita up kaget, tense. serem karena kita tiba-tiba, ada setannya keluar di sini. Kalau kita udah tahu kayak ya bentar lagi deh belok sini keluar setan, itu nggak akan kaget. It's the same dengan kita tertawa. Gue tahu yang mau disampaikan poin-poinnya ini. Nah terus apa ya yang bisa merangkum ini gitu. Dan dicari dipasang-pasangin gitu. Apakah minjem baju bisa? Oh minjem baju mungkin cover poin ini tapi nggak cover poin ini. Gitu. And then apa ya yang sifatnya umum tapi suasananya seperti pribadi ya yang bisa disewa ya keluarlah si taksi itu kayak beli mobil bekas taksi terus ya udah gitu beli mobil bekas taksi itu kan kayak ya nggak apa-apa nggak salah there's nothing wrong beli mobil bekas taksi tapi kan pasti kilometernya banyak mobil itu pernah narik orang so the elements itu mirip gitu. Iya, iya. Makanya tadi lu bilang Sebetulnya harus ada elemen surprise, kaget, anjing dibawa ke situ lagi, tapi ada elemen aha, anjing itu bener gitu ya. Iya. That's why it works so Jadi well. itu kayak misalnya kan kita ada macam-macam kan kayak personifikasi atau personifikasi atau exaggerasi. Nah, sometimes kita udah tahu jadi kalau exaggerasi itu pasti kayak separno-parnonya dia jadi apa atau selebay-lebay jadi apa. Kalau personifikasi ini selalu set up elemennya dia akan bicara. But what if gue mulai kayak itu kan agak gabungan analogi dan personifikasi. Jadi analoginya dapat, and then gue masukin ke realm di mana ada orang dunia itu berjalan berinteraksi dia kayak ini gue pernah naik mobil ini deh gitu. Maksudnya it's jadi hidup. Nah makanya jadi kayak ada sense of oh gue tahu nih gue harus skor segini nih gitu. Baru dia akan ketawa semua. Dan kalau skor itunya sih kayak itu harus dilatih berulang-ulang ya. Jadi lu udah dapet intinya tapi kayak oh kalau gue mau terusin kemana, kalau nggak mau terusin kemana. Ya, lu pernah bilang sama gua kadang-kadang untuk dapetin joke itu jadi di analogi yang tepat butuh waktu yang sangat lama. Berapa lama tuh seingat lu pernah ngerjain sebuah joke sampai dapat nah ini bener nih. Gua lagi nyari ini analogi yang tepat untuk nempelin akhirnya gua nemu. Karena kita kadang-kadang ngembangin joke bisa numbuh terus gitu kan ya maksud gue. Ya. Setelah kita tulis tapi jadi tapi terus nambah lagi. Apa itu? Mungkin paling lama itu adalah kayak nemu di jalan lecek ambil aja terus itu lama karena gue pertama kepikiran premisnya. Gue tahu kenapa yang perlu dipertanyakan adalah kenapa cowok suka nanya kamu mantannya udah ngapain aja. Gue cuma ketemu satu line itu doang. Gue masih ingat ada rekamannya bahkan lu masih nge-host stand up di Hard Rock FM. Gue masih ada tuh rekaman. And waktu itu cuma keluar gue blur out line kayak gitu aja karena gue kira line-nya udah cukup lucu. Terus
sebetulnya gue bertarik, apa sih yang berusaha gue sampein di joke ini? Gue pengen nyampein bahwa lelaki seharusnya tidak melihat perempuan dari track records-nya. Itu yang pengen gue highlight, itu dulu. Jadi gue tulis, karena dia punya pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah lelaki mestinya nggak melihat perempuan dari track record-nya. Terus ya udah, gue mulai itu kayak oke, gue tahu nih areanya, berarti apa sih benda-benda yang kita suka, kita nggak lihat masa lalunya. Apakah kalau lu, dan banyak yang salah, jadi apakah lu kalau lu beli mobil, enggak, mobil lu di tag kayak oh kilometernya banyak, nggak mau gue gitu. Oke, berarti bukan mobil. Apakah kaos, nggak mau pakai kaos bekas, bukan apa-apa. Ini sampai nemu duit, and then oh bener, dan di banking tuh ada kayak kita kalau nemu duit tuh nggak pernah nanya, kayak udah ambil aja. Ini dia, di sini dia. Karena duit juga karena duit juga punya sifat dia lecek, nilainya tetap sama. Maksudnya dia nilainya nggak berubah, mau full mau apa gitu. Karena gue lihat bokap gue tuh hobinya di dompet dia cuma ada duit yang masih kris doang, yang buluk dia buang. Nah kejadian itu ada gue itu kayak bokap gue tuh selalu nanya, duit halus, bokap gue seneng banget duit halus. Padahal, dan gue selalu kesel kayak kenapa sih lo nggak mau nyimpen duit jelek gitu. Sampai akhirnya oke, itu udah jadi tuh. So the joke is done sampai belakang. Dan gue ingat gue nonton Chris Rock. Chris Rock punya joke. Dia bilang who lie the most, men or women? And then penontonnya bilang women, men. And then Chris Rock bilang no. Jawabannya adalah men lie the most, women tell the biggest lie. Terus dia bilang, but men's lie is like, oh kamu sama siapa? Men's lie is like, gue bentar lagi pulang nih, gue bareng temen gue lagi lembur, itu men's lie. Tapi women's lie adalah, that's your baby. Itu. Nah di situ tuh gue kayak lucu juga ya struktur mengengage penonton seperti itu. So the beginning of the joke actually ditulis terakhir. Jadi bagaimana kalau gue buka dengan, menurut lu siapa yang lebih kepo? Cewek apa cowok, dan semua. Dan gue ambil bilang, ya menurut gue cewek lebih sering kepo, tapi cowok lebih parah. Gendernya gue balik. Wow, itu panjang sekali. Itu mungkin panjang banget. Itu mungkin 4 bulan lebih. Ya. Ini ada orang komentar lucu banget. Namanya Greek_Creek. Dia bilang, Bang Adri kayak Yesus nih kalau ngajar pakai perumpamaan. Lucu banget. Ini ngomong-ngomong yang nanya hari ini, yang pertanyaan bagus, nanti gua kasih ini ya, gua kasih buku pecahkan. Adri udah megang bukunya juga. Nanti lu juga yang nanya bisa dapat bukunya. Ada pertanyaan 1. Ini namanya Ihsan Rahadian. Gimana caranya menghindari analogi kita yang oleh penonton dianggap nggak apple to apple? Menarik juga ya. Gimana caranya menghindari analogi kita dianggap nggak apple to apple sama penonton? Nah, menurut lo? Ya itu, kalau gue selalu mulai sebetulnya apa sih yang pengen lu utarakan dengan joke ini. Nah kayak tadi bahwa gue pengen penonton mengerti, lelaki jangan menilai seseorang dari masa lalunya. Itu harus lu tulis dulu, lu nggak boleh lari dari situ. Karena itu yang mau lu sampein. Nah, bagaimana cara nyampeinnya yang mengejutkan orang. Nah, terus satu lagi adalah joke-nya tuh punya value apa? Kayak tadi gitu, malu kah, tidak percaya. Dia harus punya, dan satu benda tuh punya banyak gitu. Misalnya contoh, gue lihat di buku lo ada quote-nya Ernest yang dia bilang, komedi body itu kayak narkoba, bisa kecanduan. Nah, kecanduan tuh cuma satu aspek loh dari narkoba. Gue bisa bikin kayak misalnya gini, analogi tetap narkoba. Gue bisa nulis gini, menurut gue ngumpulin pejuang tuh sama kayak jual narkoba, harus diem-diem. Jadi lo harus tahu benda yang lo pasangin tuh value-nya apa yang lo mau bawa. Betul, candu is one thing. Tapi jual diam-diam juga persamaan ngumpulin pejuang sama jual narkoba, lo bisa diam-diam gitu. Dan itu banyak, tergantung sensibilitas lo gitu. Oke, ini ada lagi yang nanyain.
apakah main analogi itu sama dengan main what if? Oh, beda dong. What if itu extensionnya exaggeration. Hmm. What if itu exaggeration. What if dia jadi ini, what if jadi ini gitu. Ya, what if itu kan Beda. kalau analogi itu kan perbandingan dua situasi yang sama Ya. tapi beda gitu. Ya, basicnya Ya, sama, kayak- core-nya dia- sama tapi kejadiannya beda. Betul. Dia memiliki pertanyaan persamaan value yang mau disampaikan. Kalau what if itu kan gimana kalau itu exaggerasi, itu belum kejadian. Ya, dan itu biasanya aplikasinya jatuhnya di bawah ngayal ketimbang di bawah sesuatu yang real, kejadian sama di sesuatu yang serupa di kejadian yang berbeda. Jadi itu mungkin jawabannya. Meskipun ternyata gue mempelajari exaggerasi akhirnya nggak cuma bisa maju ke depan, dia bisa mundur dari belakang. Jadi let's say ya jadi misalnya manusia silver. Ya what if gimana kalau jadi manusia silver yang populer, lu maju ke depan. Tapi lo exaggerasi bisa juga proses pembuatan. Jadi kayak siapa yang nentuin warna silver di manusia silver ya gitu. Sampai Apakah berhenti di ada- warna silver ya. Ya, bisa berhenti di warna silver, and then lu bisa masukin personifikasi gitu. Maksudnya di dalam, apakah di dalam meeting waktu itu ada yang bilang, enggak, gold aja. Enggak dong, kalau gold ya kita semua mahal. Enggak ada yang silver, yang gold keluar aja sekarang gitu. Maksudnya, then lu can build the world. Ya, so dia bisa maju, bisa mundur. Itu menariknya exaggerasi sih menurut gue. So, kalau lu Ini bilang sih ya. out of this world, Sorry. ya enggak juga selalu out of this world. Oh ya. Oke, ini Haikal Ramadan bilang analogi itu biasanya treatmentnya kepada punchline atau dari premis juga bisa dipakai. Gue juga lagi mikir nih, analogi untuk premis itu maksudnya Bisa. gimana? Bisa. Ya. Pokoknya kalau gue nih, do anything yang bikin penonton lu paham apa yang mau lu sampaikan. Maksudnya to make sure dia understand the premise. Intinya sebetulnya kayak yang lu bilang di buku itu bahwa lu harus paham dulu konteks yang dibangun, dan sebelum konteks itu dibangun dengan baik, lu jangan move ke punchline. Maksudnya susah, susah dia mau mengerti itu joke-nya gimana kalau konteksnya nggak paham gitu. Ya kan lu nge-quote Chris Rock juga kan, nge-quote Chris Rock juga, dan nggak lucu karena nggak ngerti premisnya. Ya. Sebetulnya semua pelajaran majas itu kan mempermudah kita untuk paham. Kayak gue cinta mati banget ya. Kita tahu kalau dia tuh nggak sampai mati cintanya, tapi kita tahu oh itu mendalam ya cintanya gitu kan, demi penonton ya sebetulnya. Oke. Ini gue lagi sambil ngebacain. Ini muncul nggak ya? Nah, ini muncul nih. Ya. Dia bilang gini, kalau kita bikin analogi itu harus familiar dengan audiens atau tidak. Ini konteksnya tuh kesamaan reference gitu kan. Kalau di stand up kan kalau orang nggak ngerti referensinya kan ya nggak bisa ketawa gitu. Berarti lu tahu analogi yang mau gue pakai ini harus universally agreed gitu. Gitu nggak sih? Kayak kalau lu tadi bilang ada orang naik motor terus ngelewatin terus dia mundur lagi dikit karena malu dijudge sama orang, itu harus kita sepakati bahwa kejadian itu tuh kejadian malu. Orang tuh tahu itu kan gitu kan. Maksud gue nggak bisa sesuatu yang kita pikirkan tapi secara universal orang nggak ngerasa begitu gitu. Karena mungkin aja kan. Ada dua menurut gue. Ada dua. Satu, kalau universally agreed itu your job is easier. Tapi kalau universally nggak agreed, it's your job to convince them. Oh, that's kind of hard. Karena gimana pun juga standar ketawa harus ada di lo. Maksudnya gini, waktu nemuin duit dia karena lecek nggak lecek nilainya sama aja, itu kan mereka nggak tahu value itu. Gua yang introduce value itu. Ya. Lu yang bikin mereka bener juga kata si Adri. Bener juga, betul. Iya gitu. Good point. Tapi it comes down to the ability to make people understand to what you're trying to say gitu kan kurang lebihnya. Maksudnya
itu profesionalitas performer sih. Hmm. Kayak dan menurut gue lebih menyenangkan sesuatu hal yang kecil dan nggak dilihat itu jadi menyihir eh, ke ruangan yang besar daripada dari yang besar kita kita ambil gitu. Karena misalnya gini, misalnya lagu gitu, Billy Joel nulisnya New York State of Mind. Kan kita yang bukan orang New York juga kayak, oh New York gitu ya gitu. Hmm. 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 Kalau Billy Joel nunggu kayak kira-kira sedunia ngertinya gimana ya kalau mau bikin State of Mind ini gitu kan. Hmm. Lama dia Hmm. pasti. Hmm. Hmm. Interesting. Ini ada satu pertanyaan. Ini di gua terasa menarik karena kadang-kadang korporat kayak gitu kebutuhannya, dan kemarin tuh gue habis ngobrol sama Miing. Miing tuh pada zaman Hmm. Bagito itu Hmm. sebelum kerja untuk sebuah industri, dia manggil orang industrinya dulu untuk ngegali supaya dia bisa dapat, oh ini referensinya kayak gini nih. Jadi gue pakai analogi yang mereka bisa pahami gitu. Kayak Hmm. waktu mereka mau pertama kali kerja di perbankan, mereka tanya tuh semua tentang Hmm. perbankan sehingga Ya, ya. mereka bisa kayak contoh kayak, oh si Didin tuh deposito, terus si Miing adalah tabungan, si Unang nanti apa gitu, sesuatu yang Hmm. 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 yang Hmm. Hmm. yang patah. Nah, jadi dia nanya si Satria Sakti, apakah analogi yang kita pakai untuk sebuah joke bisa diganti-ganti sesuai dengan calon penonton gitu. Kita mengikuti panggung di mana kita bekerja, atau if it's good anybody can understand it regardless gitu. Kalau ngomongin stand up corporate, sebetulnya gue adalah pembicara paling jelek ya untuk menjawab ini. Karena job corporate saya nggak banyak. Jadi bingung juga gitu jawabnya. Saya penonton bikin sendiri, panggung-panggung bikin sendiri. Jadi uh, ya Tapi pernah nggak sebetulnya lu sih bawa joke lu di sebuah gig kemudian I think they didn't understand my analogy gitu? no, no. No ya, oke. Gue biasanya kalau gue gali itu adalah yang gue gali. Gue nyesuaiin ke penonton pasti, tapi gue gali itu biasanya kayak, oh bos lu siapa ya namanya, dia sifatnya seperti apa, terus situasi apa yang unik ada di sini nggak ada di kantor orang lain. And gue akan create new joke based on that aja gitu. Tapi kalau reference ditukar-tukar, gue sih nggak, Ya. gue nggak melakukan itu. Tapi berusaha, tapi kalau corporate kalau apa ya gue berusaha satu dua joke gue beli perhatiannya dengan seolah-olah gue udah immerse into their culture gitu. Tapi kalau kalau ganti analogi sih kayaknya enggak. Bikin joke baru aja gue, yang gimana caranya. Oke, ini gua mau tutup obrolan gua sama Adri. Sebelum gua tutup, ini yang dapat buku nih, Ihsan Rahadian. Dia buka dengan pertanyaan pertama, dia yang nanya soal analogi kita nggak dianggap apple to apple. Pertanyaannya bagus menurut gua karena jadi ngegali lebih dalam obrolan gua sama Adri. Adri, makasih banyak ya. Thank you for your time. Sama-sama. Sip. Good luck di Surabaya. Apa acaranya Emelin di Surabaya? Oh, ini Battle Dark Joke. Oh iya. Popon ya? Popon berangkat juga ya? Tanpa akhlak. Popon nggak ada. Dani, Oh, Priska, yang minggu gua, depan. Popon kayaknya di Bali mungkin. Alright, kalau gitu. Sip, Sukses, Dri. sukses Thank you ya, bukunya, men. bro. I think it's really good, it's really clear. Sebetulnya memang sangat boring maksudnya dalam pelatihan-pelatihan kayak lu harus bikin mind map dan apa, karena memang itu proses yang emang harus lu biasakan sih. Dan orang kebanyakan pengen nge-skip proses itu dan langsung kayak, wah create magic. Ini nggak magic sih, ini ada math-nya sebetulnya. Ada matematiknya. So I think the book sangat menggambarkan itu. Alright, thank you very much. Thank you. Alright, thanks man. Sukses ya. Good Bye. luck. Ya, bye. Bye. Oke, itu tadi Adriano Colby. Nanti jam 2 gue akan balik dengan Isman Hasuryaman. Kita akan ngomongin soal teori komedi. Yang ini akan gue save. Yang masih gincer buku dan gak dapet, silakan tunggu talk show berikutnya. Masih ada 9 talk show lagi pada hari ini. Kalau lu males bertarung lewat pertanyaan untuk dapetin buku, silakan lu beli aja
masuk ke pecahan.com atau lu masuk ke pecahan.com dan lu klik tab buku pecahan atau lu masuk ke bit.ly/buku pecahan. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi jam 2. Thank you.